Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini Bakul Pukis ingin membuat adonan kue pukis takaran santan lagi ya guys, yaitu takaran gulanya 2500 gram atau 2,5 kilogram, 2,5 ya guys, dan menggunakan telur 16 biji ini guys. Coba menggunakan 16 biji, 16 ya, 16 biji. Nanti kalau kurang mungkin saya tambahkan lagi. Dan menggunakan blue band nya itu menggunakan 70 gram. Coba ya guys. Dan ini telurnya saya masukkan. Untuk hasilnya tadi yang kemarin itu hasilnya mantap, tapi sayang mau review ternyata jualannya alhamdulillah tadi laris, jadi nggak sempet bikin konten atau nggak sempet bikin sampel ya guys. Alhamdulillah super laris tadi guys, jadi banyak yang ngantri, nggak bisa ambil video. Kalau nggak ngantri sih sempet bikin konten kayaknya tadi guys. Ini simak saja ya guys. Sekarang menggunakan ini, yang pertama saya masukin dulu telurnya ya guys. Ini telurnya guys. Ini perkiraan kalau tepung terigunya itu perkiraan 6 kilo mungkin ya guys, karena kalau versi santan itu tepungnya nggak diukur ya guys, jadi menyesuaikan telur dan santannya saja. Dan ini kemudian saya masukin blue band nya ya guys. Blue band nya ini 70 gram guys. Kemudian gulanya nih guys, gulanya 2,5 kilo ya guys, atau 2500 gram. Perbedaannya menggunakan blue band yaitu tekstur kuenya guys. Tekstur kuenya itu mending basah, nggak kering banget, tetapi ya itu selera ya guys, karena pelanggan saya mayoritas nggak suka blue band. Ini saya ngumpet atau ini saya sembunyikan, masih terasa apa enggak begitu ya guys. Kalau mau pakai blue band yaitu tekstur kuenya lebih ada basahnya dikit gitu ya guys. Dan kemudian saya masukin garam guys. Garamnya 1, 2, 3, 4 aja ya guys, karena yang kemarin itu kurang gurih dikit kalau kekurangan garam ya guys. Tapi kalau telurnya banyak itu emang jos guys. Kalau yang cari yang empuk-empuk lebih baik ditambah telurnya guys. Tapi ya kalau jual 500 ya mepet guys. Semakin banyak modal ya harus semakin mahal jualnya gitu ya guys. Kemudian biasa nih guys, saya nggak pakai pasta guys, saya menggunakan pewarna aja ya guys, agar nggak terlalu pucat warnanya, karena saya pilih gulanya yang coklat, jadi biar nggak warnanya biar nggak pucat. Ini pewarna kuning telurnya nih guys, kelihatan guys, kuning telur. Nggak usah banyak-banyak guys, cukup 2 tetes saja ya guys. Kalau terlalu banyak ya jadi kuning banget. Ini versi yang terbaru ya guys. Yang masih bingung, Anda itu butuhnya yang apa guys, yang empuk atau yang gurih atau yang wangi, itu seleranya sendiri-sendiri ya guys. Jadi
Kalau bakul pukis itu memenuhi selera pelanggan saja guys, jadi sebagus apapun, seenak apapun, kalau pelanggan nggak suka, buat apa kita bikin ya guys. Jadi bakul pukis hanya memenuhi selera pelanggan gitu aja ya guys, karena selera pelanggan itu kemungkinan berbeda-beda, jadi kita harus ketahui dulu selera pelanggan, begitu ya guys. Udah pernah saya review sebelumnya atau udah saya beri tips sebelumnya, tips jualan untuk pemula gitu ya guys. Kemudian kita aduk ya guys, biasa menggunakan bor listrik nih guys, jangan dengarkan kalau berisik guys. Dan sekali lagi, kalau bikin sedikit lebih baik margarinnya atau blue bandnya ini dicairkan dulu ya guys, dan nunggu sampai dingin, begitu ya guys. Kalau digini kemungkinan susah guys. Kita aduk dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar ya guys, sambil saya ngaduk. Karena kalau mau pakai blue band langsung diaduk ini, kalau ukurannya dikit itu susah guys, jadi blue bandnya menggumpal gitu ya guys. Kalau dicairkan otomatis sudah leleh ya guys. Dan satu lagi, kenapa bakul pukis menggunakan toppingnya hanya coklat, itu karena pelanggan semua atau pelanggan saya itu semuanya pedagang untuk dijual lagi, jadi rata-rata sukanya coklat. Untuk pemula jangan takut gagal guys, karena pelanggan belum tentu mintanya yang aneh-aneh. Kadang juga pelanggan kalau di sini nggak suka margarin, jadi bakul pukis nggak menggunakan margarin atau blue band ya guys. Untuk polesan kue pun bakul pukis nggak menggunakan ya guys. Katanya ya gimana ya, kalau nggak suka itu ya nggak suka ya guys, mau gimana kan lagi gitu ya guys. Kemudian nih usahakan bener-bener halus ya guys, itunya apanya, blue bandnya bener-bener hancur ya guys. Kemudian kita kasih santannya ya guys, santannya itu 6 liter ya guys. Sekali lagi, kalau mau aromanya harum, gunakan santannya yang benar-benar kental ya guys, karena santan kental itu jamin, saya jamin tuh baunya wangi guys. Itu 6 liter ya guys. Kemudian aduk lagi nih guys, aduk sampai gula benar-benar larut. Kalau sudah larut
bisa ditambahkan tepung terigunya dikit demi sedikit ya guys. Ini tepung terigunya masih sama guys, sisa yang tadi malam segitiga biru. Jadi nggak usah diukur guys, kalau ukuran santannya segitu otomatis nanti kalau udah pas atau udah nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer, kita harus benar-benar bisa menyesuaikan ya guys. Nanti kalau udah kebiasaan pasti mengetahuinya. Dan ini raginya karena nanti langsung dicetak habis, jadi raginya nanti saya sekalian masukkan saja ya guys. Kalaupun mau diaktifin juga nggak apa-apa, itu lebih lama lagi ngembangnya ya guys. Itu udah ukurannya pada santan dan telur guys, jadi harus pas. Jadi tepung terigunya itu nggak diukur, kita ukur itunya saja ya guys. Udah terbukti tadi malam yang live streaming itu ya udah manis sih. Jadi ini sangat mempercepat, nggak usah menghitung ukuran tepung terigu ya guys. Kemudian kita kasihkan backgreen plus dan raginya ya guys. Ukurannya nggak usah banyak-banyak nih guys. Ini dia guys backgreen plusnya guys, dikit saja ya guys, segini aja, nggak ada 1 sendok nih. Nanti kalau kebanyakan terlalu empuk malah jadinya kempes gitu ya guys. Dan ini untuk raginya guys. Untuk raginya ukurannya sama yang kemarin pakai gula 4, karena bakul pukis ingin lebih cepat ngembang ya guys. Jadi ukurannya disamakan yang tadi malam gula 4 ya guys. Kalau mau mempercepat bisa ditambah guys. Ini nanti langsung habiskan cetakannya, ini buat stok nanti guys, buat stok jualan malam, stok buat pedagang sayur keliling guys. Kalau masih bingung silahkan isi kolom komentar guys. Ini saya aduk ya guys. Ini ditambah guys. Membuat adonan kue pukis itu sebenarnya perkiraan guys. Jadi kalau udah terbiasa akan tahu seberapa ukuran ragi yang dibutuhkan ya guys. Tambah lagi nih guys, kemungkinan enggak sebelum maghrib ini juga mungkin udah ngembang, karena itu ukurannya udah saya banyakin ya guys. Mungkin ya setelah asar mungkin ya ngembang nih guys, saya lupa.
Sebenarnya kalau ukurannya lebih dikit mungkin sampai maghrib atau setelah isya ya guys. Ini aduk lagi nih guys, kiraan. Tuh kan guys, ini terlalu kental nih guys. Wah, ini terlalu kental sekali guys. Nanti bakul pukis kasih telur aja deh. Saya tambah telur ya guys karena terlalu kental. Jadi harus hati-hati ya ngasih tepungnya, nanti kalau terlalu kental ya jadi begini. Kita aduk lagi ya guys. Begitulah guys, kalau terlalu kental jadi bakul pukis tambah telurnya, jadi kan pas gitu ya guys. Jangan lupa dicek hasil akhirnya guys, udah pas apa belum. Kalau masih terlalu kental ya ditambah lagi guys. Udah pas. Perkiraan aja, yang penting jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kalau terlalu kental jadi bantat. Sudah guys, kita diamkan sampai jam berapa tadi, karena ukuran taginya saya tambahin ukuran sama yang kemarin tadi malam. Jadi yang ini biar kalau lebih cepat mungkin ya setelah asar, mungkin ya jam 5-an mungkin sudah ngembang. Tapi kalau enggak terlalu banyak sih mau dicetak setelah maghrib pun enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak kemungkinan setelah maghrib atau setelah isya mungkin akan kecut. Begitu ya guys. Sudah, begitu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like agar bakul pukis semangat, dan subscribe yang belum subscribe. Terima kasih, dan bakul pukis akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.